Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nassarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala azza min qail fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bitajdidi taubati fi kulli hinin fa inna adh-dhunuba katsiratun wal 'abdu la yakhlu fi zahirihi wa batinihi min ma'asi 'adidatin wa in hasunat halatuhu wastaqamat tariqatuhu wa damat ta'atuhu wa hasbuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ma'a ismatihi wa kamalihi al-mutlaq yatubu ila Allah ta'ala wa yastaghfiruhu fi kulli yawmin akthara min 70 marrah. Wa 'alaika bitajdidi taubah bi kulli hin. Wajib atasmu ya, dengan memperbaharui tobat bi kulli hin, pada setiap waktu. Nah, jadi kewajiban kita itu memperbaharui tobat itu setiap waktu, Saudara. Ya. Jadi setiap waktu, setiap saat itu kita wajib bertobat. Ya, ini enggak melihat orang yang bersalah atau tidak bersalah, atau orang yang berdosa tidak berdosa, karena umumnya manusia pasti punya dosa, gitu kira-kira, Saudara ya. Jadi jangan melihat oh ini yang banyak dosanya, ini yang tidak, bukan begitu. Jadi seluruh manusia Bani Adam itu pasti punya dosa. Maka kewajiban kita itu untuk bertobat setiap saat, setiap waktu. Fa inna dzunuba katsiratun, karena sesungguhnya dosa-dosa itu banyak, Saudara. Dosa itu banyak. Wal 'abdu la yakhlu fi zahirihi wa batinihi min ma'asi 'adidatin. Wal 'abdu, dan seorang hamba itu la yakhlu, tidak akan pernah luput mereka itu fi zahirihi, di dalam zahirnya, wa batinihi, dan batinnya, min ma'asi 'adidatin, dari segala bentuk-bentuk maksiat yang banyak macamnya. Jadi manusia enggak luput dari bentuk-bentuk maksiat yang banyak macamnya itu, baik perkara zahirnya maupun batinnya gitu. Makanya di situ anjuran sangat kepada kita untuk memperbaharui tobat setiap saat gitu. Ya. Jadi manusia itu enggak luput dari dosa, memang enggak luput di situ, Saudara. Makanya pentingnya kita bertobat di situ. Ya. Alat untuk tobat itu adalah istighfar, itu alatnya. Alat tobat itu istighfar. Jadi kalau kita mengakui bahwa ini adalah kekeliruan kita, kesalahan kita, pandai-pandailah kita beristighfar. Ya. Jadi karena istighfar itu merupakan benteng utama yang dapat menggugurkan segala kesalahan gitu.
Ya, dia ingat akan perbuatan-perbuatan dosa, lalu kemudian dia beristighfar kepada Allah. Nah, kemudian ketika dia khilaf melakukan satu tindakan kebodohan, perbuatan-perbuatan dosa berikutnya, khilaf, ini bicara khilaf ya, dia ingat, dia tobat lagi ya, bukan menyengaja. Ada orang yang tobat itu main-main gitu, hari ini beristighfar, besok tahu itu dosa dikerjakan juga, itu namanya main-main, saudara. Kalau orang yang bertobat sungguh-sungguh nggak seperti itu. Kalau khilaf itu sifat manusia ya, khilaf, dia berbuat dosa itu ada kehilapan gitu ya, karena kekeliruan gitu ya, mungkin karena emosi atau karena ya macam-macam lah yang sifatnya khilaf gitu ya. Nah, itu dia berdosa, kemudian dia ingat sama Allah akan dosa tadi, lalu dia bertobat, baik dari sisi zahirnya maupun batinnya. Wa in hasunat halatuhu wastaqamat tariqatuhu wa damat ta'atuhu, sekalipun orang itu bagus perilakunya ya, sekalipun orang itu bagus perilakunya, wastaqamat tariqatuhu, dan istiqomah perjalanan ibadahnya, wadamat ta'atuhu, dan terus menerus di dalam melakukan ketaatannya. Jadi sekalipun orang itu bagus perilakunya, bagus soal ibadahnya, bagus soal ketaatannya, dan terus menerus dilakukan, maka mereka saja diwajibkan untuk memperbaharui tobat. Bagaimana kalau orang-orang yang ibadahnya itu kurang, yang ibadahnya itu kadang setengah-setengah begitu? Ini orang yang bagus perilakunya aja diharuskan untuk bertobat begitu. Dan ini menjadi satu contoh bagi kita pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan hasbuka wa hasbuka, dan cukup bagimu melihat semua itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ma'a ismatihi wa kamalihi al-mutlaq yatubu ila Allah Ta'ala, adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta terpeliharanya daripada dosa, wa ismatihi, Rasul itu terpelihara daripada dosa, dan wa kamalihil mutlak, dan kesempurnaan yang mutlak, yatubu ilallah ta'ala, tapi toh beliau tetap bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yastaghfiruhu, dan beliau beristighfar kepada Allah fi kulli yaumin, setiap hari, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali dalam sehari. Rasulullah yang terjaga terpelihara dari dosa, sempurna penjagaannya dari Allah, tapi toh beliau masih mau bertaubat sehari tidak kurang dari 70, bahkan lebih daripada itu, sudah. Coba, nah ini ukurannya. Jadi makanya kalau ada orang yang bukan nabi gitu, masih mengatakan bahwa dirinya itu sempurna, paling suci, keliru, sudah. Karena manusia itu pasti ada salahnya. Ini sebagai bentuk contoh, Rasul mencontohkan kepada umatnya gitu. Kalau dirinya saja nggak kurang-kurang beristighfar gitu, memohon ampun kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 70 kali, akan lebih daripada itu. Kalau ukurannya Rasulullah seperti itu, saudara, Rasulullah 70 kali sehari. Kalau kita kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa kira-kira? Pantasnya kita berapa kira-kira? Rasul kan 70 tuh istighfarnya dalam sehari ya, permohonan ampunnya sama Allah. Padahal beliau manusia yang diampuni dosa, bahkan terpelihara, suci beliau. Tapi beliau masih bertobat kepada Allah, istighfar 70 dalam sehari. Kalau ukurannya Rasulullah 70, kita nih sebagai umatnya berapa kira-kira? Udah gak bisa dihitung, saudara. Artinya lebih banyak dari itulah, begitu ya. Lebih banyak dari itu, saudara. Ya, lebih banyak dari itu. Banyakin kita beristighfar kepada Allah. Nah, ini
yang menjadi catatan buat kita semua ya. Nah, makanya tadi untuk bisa menyempurnakan istighfar kita yang seharusnya kita baca dalam sehari itu bisa 1000, 2000 gitu ya. Maka sebagai bentuk acuannya ajaran Rasulullah itu banyakin olehmu sayyidul istighfar. Karena sayyidul istighfar itu sebagai penghulunya istighfar yang apabila kamu baca sekali saja itu akan memberikan faidah yang luar biasa. Lebih-lebih kalau sayyidul istighfar itu dibaca berulang-ulang kali. Setiap kali kamu di waktu malam kemudian berulang kali membaca sayyidul istighfar, mau tahajudmu, mau duhamu gitu ya. Kemudian diselesai sholatmu misalnya, itu bagus kita baca, kita dawamkan itu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar ya. Nah, kalau itu kita dawamkan, ini menjadi faidah buat kita gitu. Jadi kita sebagai manusia dalam hal ini yang ukuran taat kita memang katakan 5 waktu kita nggak pernah tinggal ya kan, belum lagi puasanya, belum lagi sodakohnya, belum lagi bangun malamnya. Jangan merasa diri kita itu sudah surga, jangan, nggak boleh merasa diri kita udah paling lah, bukan, nggak boleh seperti itu. Kita justru harus mengakui bahwa diri kita itu adalah manusia yang banyak dosa di hadapan Allah gitu. Sehingga memotivasi kita memperbanyak istighfar itu, memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Lalu kemudian saudara, wa 'alaika bil iktsari minal istighfar ana al-lail wa ana an-nahar. Wajib bagimu memperbanyak dari bacaan istighfar tadi itu, baik di waktu malamnya maupun di waktu siangnya. Wala siyama 'indal ashar, terutama ketika dalam waktu sahur, di waktu sahur, waktu menjelang subuh tuh ya. Waktu sahur kira-kira jam berapa? Jam 4 ya, jam 4 atau setengah 4 deh ya. Setengah 4 di situ banyakin istighfar sampai ketemu adzan subuh gitu. Banyakin istighfar. Karena itu waktu-waktu ijabah, waktu di mana Allah mengangkat istighfarnya manusia di dalam ampunannya gitu. Bahkan Allah pun akan menerima segala apa yang didoakan oleh hambanya itu. Nah, itu waktu-waktu ijabah, di waktu sahur itu saudara ya. Nah, ini menjadi satu catatan buat kita saudara ya, bahwa memperbanyak istighfar di waktu malamnya maupun siangnya, terutama di waktu sahur itu. Mengapa sampai demikian ditegaskan? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, itu janji Pak, janji Allah saudara. Rasul bersabda, siapa orang yang melazimkan istighfar, yang terus menerus dia baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepadanya dari tiap-tiap kecemasannya farajan, menjadi kelapangan, menjadi kegembiraan, menjadi kesenangan. Cemas jadi senang. Jadi segala cemas yang dimiliki manusia itu menjadi kesenangannya, bahkan menjadi kelapangan yang diberikan oleh Allah. Wa min kulli dhaikin makhraja, dan dari setiap kesempitan orang itu akan diberikan jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Tuh saudara, itu janji saudara, ini hadis selesai. Jadi siapa orang yang melazimkan istighfar setiap saat,
itu ada dalam jaminan Allah. Allah jadikan semua kecemasan dia menjadi kegembiraan, kesenangan, bahkan kelapangan, dan segala sempitnya menjadi jalan keluar, dan rizki ditentukan Allah dari arah yang tidak diduga-duga. Itu pentingnya istighfar gitu, saudara. Ya, makanya kalimat-kalimat istighfar itu juga ada bahasa intonasi di dalam membaca, ya, di dalam memohon kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, ketawaduan. Misalnya ketika kita karena ini permohonan ampun kepada Allah, ya istighfarnya yang lembut, yang benar-benar khusyuk, ya, menghadirkan hati kita, bukan sekedar lisan gitu. Misalnya kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ila akhir. Kita baca dengan penuh kelembutan hati kita, menghadirkan hati kita. Atau kita baca istighfar yang biasa kita umum baca, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau istighfar yang seperti kita baca, dawamkan lewat salatnya, habis salat, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Dengan penuh kelembutan dan menghadirkan hati kita di situ. Ya, melihat sesuatu yang sekiranya itu adalah mengandung dosa, istighfar, astagfirullahaladzim. Kita pegel nih, hati kita tuh ngelihat anak-anak yang kurang hormat sama kita, kembaliin nama Allah. Bahwa kita mengakui bahwa kita belum bisa mendidik anak-anak kita, banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngelihat anak-anak kita yang pada kurang ajar misalnya begitu, jangan salahkan anaknya, tapi kembalikan atas dosa kita, saudara. Ini karena kesalahan kita dalam mendidik anak, kurang bisa, ya Rabb. Ini kesalahan saya, ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Allah jadikan baginya setiap kecemasannya menjadi kesenangan. Boleh jadi akhlak anak itu kelak akan dirubah oleh Allah karena kita ingat dengan Allah atas kesalahan kita itu. Ini kadang-kadang kan gini, orang tua, saudara, bisanya nyalain anak, kamu begini, padahal dia dalam mendidiknya belum bisa, tapi anak disalahin gitu. Ya, anak disalahin. Mestinya introspeksi dulu, kembali kepada Allah, sambil di situ proses mendidik yang benar. Kita akuin itu kesalahan kita dalam mendidik anak. Maka istighfar kuncinya, istighfar kepada Allah. Jadi istighfarnya lembut ketika ngelihat anak-anak kita itu, ya, tidak hormat dengan kita misalnya. Kemudian istri kita membuat kita pusing misalnya. Ya, kalau kita pulang itu rumah berantakan. Kemudian apalagi kita pulang tagihan kredit antri misalnya begitu, ya, pusing nggak kira-kira? Pusing nggak? Ente baru denger aja udah pusing. Jadi kredit banyak kepada nagih kita, pusing kita. Nah, kita istighfar, akuin kesalahan kita sebagai suami, nggak bisa didik bini, nggak bisa didik istri kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dama Allah. Akuin kesalahan kita dengan istighfar itu. Ya, cuman istighfar juga jangan intonasinya kesel, jangan. Itu kan ada kalimat istighfar kesel. Istighfarnya bagus, cuman keselnya yang gak bagus itu. Ngelihat anak gak pada horor sama kita, apa kita bilang? Astagfirullahaladzim. Ada gak begitu? Ada gak yang begitu? Ya gak dihitung yang begitu, mas saudara. Karena kesel istighfarnya. Ya, sambil gigit giginya itu, sambil ngucap istighfar gitu. Misalnya pulang kerja tadi itu istri bikin kesel misalnya, kreditan banyak di situ yang pada nagih, yang pada nagihnya, apa kita bilang? Astagfirullahaladzim.
itu kata-kata begitu sebenarnya nggak boleh Pak. Istighfar gitu nggak boleh. Walaupun itu kalimatnya bagus, tapi dibacanya kurang bagus. Jadi dengan intonasi yang kesalnya itu. Ada yang begitu nggak kira-kira? Ada. Antum pernah nggak begitu? Pernah begitu nggak? Iya, jadi kalau udah terjadi udahlah, kita lupakan, nanti kembalinya lembut aja, pelembut. Walaupun kita kesal tapi lembut aja. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau hitungan tadi itu istighfar kesel, sama antum bicara selain istighfar masih bagus yang kesel tadi itu. Ya. Apalagi sampai kita bilang kurang ngajar lu jadi istri misalnya gitu. Itu udah kurang bagus juga kita ngomong begitu. Ya. Jadi kita kudu istighfar tadi dengan cara yang lembut tadi. Istighfarnya menghadirkan hati. Astagfirullahaladzim. Itu akan memberikan ketenangan, saudara. Memberikan ketenangan. Masalah-masalah terjadi itu jangan pernah nyalahin siapapun dulu. Kembalikan pada diri kita. Istighfar. Ya, makanya ulama-ulama itu selalu menyarankan begini, Pak. Kalau ada aduan-aduan jamaah gitu ya. Aduan-aduan jamaah atau aduan umat gitu ya, Pak Kiai begini, Pak Kiai begini, banyakin istighfar ya, sudah banyakin istighfar dulu, banyakin istighfar, terus banyakin sholawatnya. Itu semuanya kalimat-kalimat itu memberikan ketenangan, saudara, yang artinya memberikan solusi. Jadi ketika memesan banyakin istighfar ya, itu memberikan solusi di balik masalah-masalah yang kau lagi hadapi itu. Astagfirullahaladzim. 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 Dan ini juga boleh antum wiridkan, saudara, pakai tasbih itu sehari istighfar tadi itu yang pendeknya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Silakan antum wiridkan, gak jadi masalah itu. Bagus, itu membuat tenang itu. Ya di samping tadi tasbih ya, kalimat hamdalah ya, istighfar juga jadi amalan wirid, boleh itu. Astagfirullahaladzim. 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 Banyakin. Itu memberikan solusi di balik sebuah masalah-masalah terjadi, saudara. Ya, itu kan bentuk koreksi kita atas kesalahan gitu. Allah paling senang ketika hamba itu mengakui kesalahan. Senang hamba. Sehingga dia beristighfar kepada Allah. Paling senang, saudara. Karena gembiranya Allah terhadap hamba tadi, maka Allah turunkan apa yang menjadi solusinya. Jadi istighfar dulu. Ya, jadi kita disuruh memperbanyak membaca istighfar di waktu malamnya maupun siangnya. Ya, terutama tadi di waktu sahur itu kita perbanyak, karena itu janji Allah. Wa aktsir an taqula, dan perbanyaklah olehmu mengucapkan kalimat istighfar yang diambil dalam bentuk doa. Apa bunyinya? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini di kitab ini bunyinya begitu. Tapi kalau antum mau nambah lagi begini boleh. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, warhamni, dan rahmatilah aku, sayangilah aku ya Rabb, wa tub alayya, dan terimalah tobat atas diriku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Kita baca itu. Saya kira ini kalimat yang singkat bisa langsung dihafal oleh kita. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bisa ya? Bisa enggak? Bisa enggak? Coba baca. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Gampang kan? Gampang ya? Kalimat ini ringan dibaca, tapi bobot pahalanya besar, bobot nilainya besar di sisi Allah, saudara. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Banyakin, terutama di bulan Rajab ini, saudara. Di bulan Rajab ini.
Ya, ini makanya udah saya ijazahkan malam ini, antum amalin deh. Ya, terpulang amalin, banyakin doa Rabbighfirli warhamni watub alayya. Yang juga tadi istighfar, jangan dilupain istighfar yang tadi itu ya. Sayyidul istighfar dan kalimat astagfirullahaladzim itu jangan dilupakan, dan terutama memperbanyak ini ya, memperbanyak Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim.